Malum bertuangku sudah dendang dalam negara Palito lagi Palito namun dunia dendang sampai keadilan membuatnya mencari kitab taklah tentang itu menurut pada tuangku tidak pandai kurang menarik tidak sama tahu derangkan kemalaki tahu begitu zaman dunia untuk ibu-ibu menggunakan ruang pakai rumah negatang semara anjong parangingan kurang penggalak jagolah lok panyuko dialek datang kau dong ke Madinah ke payung payung ke Padang itu pakai benar mati pakai masa langkoklah kepada segala silang nama pangka para kok yang sampai hati merasa asal nama kubur itu apa sambahan kayu kene coba bapak buat aduh leh tentang pernikahan aku tadi kok setiaplah melawikan sekapal lampu dan bang berdua ya ayo lepas ketik ya iya betul siap awal aja tentang kato angkunan sapata runding angkunan sebuah setiaplah melawikan sekapalah menggunakan tulang membayar tibo dan kedua sampai rasanya dapatlah kato yang sebuah duduk sepakat tibo kato keban jawab tibo yang perasaan tetapi daripada dunia bojo kok pai yang bolah mempakat tinggallah jerundingan kailialah sarang kuah dayung kemudian adalah santa kalang amayo dan ajo kene sampai betul gitu halo lah bangun kini tentang pernikahanku tadi dek nanti ala tibo disaru alah nan datang ko mahlah tibo tengah rumah nangko nampun sebelumnya kami alek nan datang dek bacampur tu nemudo kok tasasek nentu kok takilaf kok basuh salah cotok malantingkan salah wai mampehkan tersungi mudi narami tabulakangi yang kuangku tang dua mau minta banyak iya betul abah kini kok duduk siang babih masuk duduk malam babih minyak rasanya dia nang kodoh lah duduk di kemudi penumpang lah sarik ujung pangkah lah patut rasuh kapal balaya kita sentak tali diangkek sawah balaya kita tadang begini pulang malu makan jokenek kita tambah yang sampai betul alah bawa pada tua tentang tun ibaratnya boleh kato lasa golek picak kato lasa lain lah boleh kato juga pakai rundang pulang ke pakai betul kan itu tempat itu tadi baak ini nyolai dek laba kumpul gadang ketek tuwo jemudu sarato bundok kandung dalam acara dai daram ko lapat tuik gadi diangke agung tagantuang kadi gua mulai acara ko kan itu bana tu juga baak ini dek kita orang sama kita mulai acara mulai alamin betul yuk lah bembon kabake narami bembon kabake buya bermacam minyak mamak dia bendong kandung langsung pakai acara kita mulai kita sudah hari dia buka kantor dengan alhamdulillah ada banget kita berdekat bakaran tian awak ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Samek namo Syabik Basirullah kadalai mengirim surat dulu kato bestinah tadi rundiang masih capek namo pak bapunta saja yang penting ada minangnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdan wa syukronillah puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan sebuah kesehatan untuk berkumpul dalam rangka musyawarah nasional Dai Rantau Minang atau disingkat dengan DARAM ke-1 tahun 2023 di Balerung, Jakarta. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Allah agar curahkan yang kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang sama-sama kita rasakan pada saat ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Fasli Jalal
selaku tokoh Minang, dan beliau merupakan rektor dari Universitas Yarsi. Yang sama-sama kita hormati Profesor Arnoy Arif, penasihat Daram dan juga guru besar dari UIN. Yang sama kita hormati Ustadz Alfian Tanjung, yang sering viral kita lihat di beberapa media sosial. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Bakhtiar Nasir, merupakan dari Urang Sumando dan merupakan tokoh nasional. Dan yang sama-sama kita hormati Dr. Amisyah Tambunan MA, Sekjen MUI. Yang sama-sama kita hormati Profesor Raudah Taib, Ketua Umum Bundon Nanggo. Yang sama-sama kita hormati Dr. Haji Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua MUI Sumatera Barat, dan juga Ketua Dewan Pembina Pakar 2018-2023. Yang sama-sama kita hormati Bapak Azmi Dr. Bagindo, Ketua LAKM. Yang sama-sama kita hormati Dr. Haji Anwar Abbas MMAG, Ketua Dewan Pakar Daram 2018-2023. Yang sama-sama kita hormati Bapak Irjen Pol Dasrul Lamsudin, Dewan Pakar Daram, dan juga beliau pernah menjadi Kapolda Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Dr. Irmadi Irja, tokoh Minangkabau di Rantau. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Masri Mansur, Ketua BP2 BIN. Yang sama-sama kita hormati Bapak Suhermi Syam SE, Ketua Bundo Kandung DKI. Oh, maaf, Ibu Suhermi Syam. Yang sama-sama kita hormati Profesor Maharma, Direktur Pasca Sarjana UIJ. Yang sama-sama kita hormati Profesor Sultan, Guru Besar Dikti dan tim. Merupakan Pak Profesor Sultan ini tempat menjadikannya profesor. Jadi kalau ada di antara kita yang masih doktor, bisa melapor ke Pak Profesor Sultan untuk jadi profesor. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum Daram Dr. Haji Eva Henry Mendes MA. Kita beri yang mulia. Selanjutnya Sekjen Daram Damilus Sumage Esos MAT. Yang sama-sama kita hormati Dr. Andus Taufik Basir Tanjung, Hakim Tinggi dan juga pengajar Diklat Mahkamah Agung Tinggi. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Haji Gasrizal M9 SSI MIS, yang merupakan nanti akan membacakan Al-Quran di hadapan kita bersama, merupakan pembaca Al-Quran yang sudah tingkat internasional. Kita beri aplaus dulu yang beriada untuk membacakan kita. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus DPP, DPLN, DPW, DPD, pengurus Daram sedunia yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia, pada kesempatan kali ini pertemuan ini adalah pertemuan yang luar biasa, yang hari ini yang sama-sama kita rasakan kebutuhan kita terhadap ulama tinggi, tapi yang dirasakan oleh masyarakat adalah kebutuhan dari produk TikTok dan Shopee. Artinya apa? Bagaimana kebutuhan ulama ini, kebutuhan ustadz ini menjadi panggilan hendaknya bagi umat Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Sekali lagi kita berharap, saya sebagai generasi muda Minangkabau sangat berbangga hadir pada kesempatan kali ini dipanggil sebagai jangan. Karena apa? Beberapa tahun yang silam, beberapa waktu yang silam, pemuda Minangkabau dipanggil antar negara, dipanggil antar kepulauan. Siapanya yang dipanggil? Adalah ulamanya untuk menyebarkan agama Islam. Sebut saja Sulawesi, Maluku, dan segala macam se-Nusantara. Pendakwahnya siapa? Orang Minangkabau. Allahu Akbar. Hari ini mudah-mudahan adanya Dai Rantau Minang membangkitkan semangat kita, bakat orang Minang menjapui nan taice, menjagokan nan takalo, mengumpulkan nan terserak, sajio bana ayam, sadan jiang babasi, basamo maka menjadi basamo kita menjalankan hadis dan menjalankan sunnah, dan pentingnya berdasarkan Al-Quran.
Mungkin iko dari ambo sebagai janang ko talantuang dek kana ya tasinggung dek katurun bak papatah orang randai pada tua si cerek di tepi banda kok rabah tolong tegakkan ambo kacek jolong baraja kok salah tolong tunjukkan ambo nambungkan cadiak pandai ilmu dek tuan tersimpanyo apalagi di muka ulama jo guru-guru kita nama samo tantulah ilmu ambo singkek pangana ambo indak sampai sentiang minta dibilai lamah minta ditahu kurang minta ditukwa nak senang berarti sajuk di dalam sakiro-kiro dalam acara nangko sama-sama kita baca basmalah bismillahirrahmanirrahim dalam acara nangko bapak ibu sengaja ambo diimbau sebagai janang karena ambo tak pandai bahasa Indonesia karena ambo baru merantau 8 bulan kamari namun kalau kita di Indonesia Raya kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia pengembang dan mempertahankan nusa dan bangsa kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Rotongnya Indonesia Raya gimana tuh Pak ini Indonesia Raya yang memimpin lagu enggak loh Indonesia Raya biar ya laptop aja laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia kita ulangi ya. Tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon duduk kembali.
Selanjutnya, supaya acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar diberikan ketenangan dan kesejukan di dalam ruangan ini, marilah kita dengarkan pembacaan tilawatil Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Dasrizal M19 SSI MDS. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lah sama-sama kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan agak hendaknya sesuai falsafah alam Minangkabau, ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah dalam diriku Al-Quran lai taga insyaallah ide maju dan berkah. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari ketua panitia Munas, yaitu Buya Naswir Syam. Kepada Buya, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Daram tahun 2018-2023 Buya Dr. Elpa Henry Muklis MA. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Daram tahun 2018-2023 Buya Dr. Haji Gus Rijal Gajahar LCM AG Datu Panglima Kayo. Yang terhormat Ketua Dewan Pakar tahun 2018-2023 Buya Dr. Haji Anwar Abbas MM MAG. Yang terhormat Ketua Dewan Penasihat Daram tahun 2018-2023 Buya Haji M. Alvis Caniago. Yang kami hormati Ketua DPP Bundo Kanduang Prof. Dr. Insinyur Raudah Taib MP. Yang kami hormati Sekjen MUI Pusat Dr. Haji Amir Shah Tambunan MA. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat yang didampingi Kepala Badan Penghubung Bapak Asari Cahyadi sama SSTP MSOC SCPHD
yang kebetulan saat pada jam ini Bapak Gubernur masih dalam perjalanan dari Padang menuju acara Munas. Mari kita sama-sama doakan semoga beliau selamat sampai tujuan di tempat ini. Yang kami hormati seluruh hadirin peserta Munas, yang kami hormati para Bundo Kanduang DKI Jakarta yang diketuai oleh Bunda Suherni Sam, Sarjana Ekonomi. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang telah menghadiri undangan ini. Semoga menjadi amal ibadah kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk suksesnya acara ini. Dan kami juga memohon maaf kepada seluruh pihak atas kekurangan kami dalam penyelenggaraan Munas yang pertama ini. Semoga di kesempatan lain akan kami perbaiki. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kata sambutan dari Ketua Panitia dari Buya Naswir Syam. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum 2018-2023 Ketua Umum Daram oleh Buya Dr. Elva Henry Muklis MA. Kepada Buya, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kami hormati, kami doakan semoga Allah selalu memberkahi, meridhai, melindungi, menjaga semua yang hadir ini. Khusus penghormatan kepada orang tua kita, Buya Dr. Haji Anwar Abbas MMAG sebagai Waketum MUI sekaligus Ketua Dewan Pakar DPP Daram. Yang kita hormati pembina kita yang terus bersama kita membina Daram, Buya Dr. Haji Gus Rizal Gazahar LCMAG Datuk Palimo Basah. Beliau Ketua Dewan Pembina Daram sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Yang kami hormati tokoh Minangkabau yang memotivasi kita terus Daram berkembang maju. Alhamdulillah telah hadir Profesor Dr. Fasli Jalal, tokoh Minang yang tak terlupakan. Yang kita hormati Sekjen MUI Pusat, Buya Dr. Haji Amir Sah Tambunan, Masya Allah. Sumando Rawak, Masya Allah. Yang kita hormati Buya Alfian Tanjung, viral dengan nama Uwat, Ustadz Alfian Tanjung, yang tak asing lagi. Yang kami hormati, Masya Allah, orang tua kita Bundo Kanduang, Ketua Bundo Kanduang Internasional, Bundo Profesor Dr. Insinyur Raudhah Thayyib MP. Yang kami hormati, berhubung Pak Gubernur insya Allah akan datang, maka datang mewakili beliau, ya Bapak, maaf Pak Ari, saya panggil Pak Ari, udah akrab ini, Masya Allah, ya
Pak Ari, terima kasih atas kehadirannya. Kami hormati Dewan Penasehat Daram, Guru Besar UIN Syariatullah, Profesor Armai Arif MA, yang terus hadir acara Daram dimanapun kita berada. Masya Allah. Kami hormati mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol Daslam Sudin, Dewan Pakar Daram, dimanapun acara beliau hadir terus. Masya Allah. Terima kasih. Udah adek, itu pengakrabnya beliau. Udah pi adek. Masya Allah. Segar terus. Terima kasih Pak. Kami hormati orang tua kita yang harus kita berajar nanti Pak. Habis itu Daram punya program kok. Program berpi tetap titih. Ulama harus bisa di samping ayat hadis keluar bisa pula babatan pantun seperti Pak Datuk tadi tua. Wah mantap. Kita program nanti Daram belajar pidato adat. Masya Allah. Ya Pak Asmi Datuk Bagindo, Ketua LAKM. Kami hormati orang tua kita, Ketua Penasehat Daram Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Terima kasih Buya Alfis. Aku baru sabari rupa. Sabari baru kau. Pama waktu. Ya. Tamu kehormatan kita sangat banyak. Alhamdulillah hadir pula Bapak Dr. Iramadi Irja, tokoh Minangkabau. Ya. Ada Ketua Bunuh Kanduang DKI Jakarta yang selalu hadir setiap kajian Daram. Setiap bulan sekali beliau hadir terus, penggerakan ibu-ibu. Ibu Suherni Sam SE, sekaligus orang tua kita Ibu Dr. Nuriti Akmal, Ketua Bunuh Kanduang Daram. Profesor Marhamah, Rektor UIJ ya. Masya Allah, terus mendampingi Daram terus dimanapun kita berada. Alhamdulillah, Prof. Marhamah. Tamu kepada kita Profesor Sultan, Guru Besar Dikti beserta tim. Maaf Prof ya. Prof Sultan mah. Wah, Prof Sultan. Masya Allah. Terima kasih Pak Prof. Bapak Dr. Anus Taufik Basir Tanjung, Hakim Tinggi, pengajar Diklat Mahkamah Agung. Alhamdulillah. Beliau, maaf Pak Taufik. Masya Allah di belakang. Mohon maaf Bapak Ibu, ikut tampik kok masalahnya. Mohon maaf Bapak Ibu, tampik yang seperti itu Pak. Mungkin yang di tengah tala tapi ke tengah, muka ke belakang. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Kalau musawi kok Pak 2 jam kok Pak. 2 jam musawi kok. Ya, kori gitu. Ustaz gitu. Ustaz Tasar Naimin SSI MIS Kori Internasional, selalu bersama Daram. Terima kasih Ustaz. Tamu dari jauh kita, dari Malaysia, Ustaz Ahmad Yani. Masya Allah, mana Ustaz Mahyani dari Malaysia. Ya, dari DPLN Daram Malaysia. Ya, Abu akrab menyebut dengan Pak Samdimano. Kok namanya agak canggih juga. Ya, Pak Samdimano, Ketua DPLN Malaysia. Masya Allah. Ketua DPLN Saudi Arabia, Ustaz Saiful Hidayah dari Mekah beliau datang Pak. Alhamdulillah. Mana beliau tadi? Di belakang. Masya Allah. Mohon maaf Ustaz. Ya mungkin Bapak Ibu, penghormatan namun ringkas saja ya kepada seluruh Ketua Pengurus DPW se-Indonesia, DPLN se-dunia, DPD se-Indonesia. Alhamdulillah sampai kini ya, tahun berdirinya Daram 2018 sampai 2023 sudah berdiri 15 DPW, 6 DPLN dan 11 DPD se-Indonesia. Insya Allah harapan saya kepada ketum terpilih yang periode kedua nanti, saya berharap nanti tolong lanjutkan, perbanyak DPD se-Indonesia. Tolong nanti titipan saya kepada ketum yang baru nanti,
Silakan. Ya. Silakan nanti. Dalam waktu 5 tahun harus berdiri seluruh DPRD Indonesia. Minimal 20 DPRD dunia harus berdiri. DPD minimal 10 di Indonesia. Mudah-mudahan nanti ketua yang baru bisa melanjutkannya insyaallah. Itulah penghormatan Ambo. Sedikit Bapak Ibu, mohon Buya semua perlu jelaskan kembali sebagai ketum Prode lama 2018 sampai 2003 tentu ada kekhilafan, kesalahan, kekurangan. Mohon dimaafkan. Tentu harapan ketum baru melanjutkan. Kalau bisa lebih hebat lagi. Bikin program yang jitu sehingga Daram berguna untuk umat. Bukan hanya Minangkabau tapi umat Islam sedunia. Saya kira kita punya moto Bapak Ibu. Moto Daram adalah, mohon maaf, bersatu dalam usuliyah. Artinya apa? Daram mewadahi semua ormas-ormas Islam yang bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam pemersatu umat sedunia. Semua ormas disatukan. Itulah makna dari bersatu dalam usuliyah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu moto kita. Ormasnya apapun silakan masuk. Muhammadiyahnya, NU-nya, ya, Al-Wasliyahnya, Persisnya, Salafinya, masuk semua. Yang penting manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran dan Sunnah penyatunya. Satu akidah. Sedikit bertoleransi dalam fur'iyah. Walaupun namanya Daram, Pak, mohon maaf. Daram itu kan Mandaram tuh. Oh, kecil Prof. Armai kok bahaya nama matinya. Kok Mandaram, Ustaz? Namanya Mandaram, tapi Masya Allah toleransi dalam fur'iyah. Beda pendapat kita hargai. Ya. Awak batu orang bana. Itu prinsip Daram. Orang batu awak bana. Awak bana orang batu. Kalau beda pendapat saling menghargai. Jadi Daram pemersatu ulama, pemersatu umat, pemersatu bangsa negara. Ikut makanya di bawah demi menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa atau kesatuan umat. Indonesia jaya ke depannya. Semoga Daram berguna untuk warga Minang, baik di rantau ataupun di ranah. Di PR kita Buya Gus Rizal. Ke depan nanti harapan kita apa Buya? Daramku semakin baguno nampak nanti di Minangkabau lagi. Kalau patangku baru nampak di wilayah di luar negeri atau di perantauan. Harapan kita ke depannya Daramku apa yang dibuatnya di Minangkabau insyaallah. Tentu Daram Gus Rizal akan bersatu membuat konsep itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita beri aplaus yang meriah dulu untuk ketua umum kita. Kalau dalam pitua adek ambo berada di kampung Pak, cerita sarakku ya batilanjang, cerita adek dasi samping. Kalau nak menggaram cerita agama ke Pak, iya banyak nak gilawat. Artinya apa kalau dalam kajian agama kok ndak ada ceritanya ya menggaram saja. Kok tasinggung lah dek kajian bo. Tapi kok dek kata-kata bo minta maaf. Bapak Ibu, biar hadirin yang berbahagia. Mungkin ambo agak tersentuh kata ketua tadi ingin beraja atau membuat pelatihan pidato adat. Panakiak pisau sirawi kagalah batang lintah buang siledang ambiak kamiru. Kata-kata orang Minangkabau itu adalah turunan dari ayat Al-Quran dia. Boleh kita tes, kita uji dengan beberapa ayat. Contoh, kalau paku kacang balimbiang temburuang lenggang lenggokkan bok manurun saruaso. Anak di bangku kamanakan dibimbing orang kampung dipetenggangkan tenggang nagari dan binaso. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Lebih kambangannya dek orang Minang. Nggak diri awak saya dong. Termasuk anak kamanakan, termasuk kampung. Sesungguhnya terjadi kerusakan bumi ini oleh tangan manusia sendiri. Di Minangkabau lah kumpulan dengan pitua adai. Ada sampiran Minangnya. Nah artinya apa? Perintah di dalam Al-Quran itu bukan hanya belajar ke Al-Quran, tapi juga belajar ke alam. Nah itulah Minangkabau. Dan dulunya mungkin kita pernah mendengar sampai pernah membaca sebuah buku yang ditulis Buya Hamka. Yang dulunya Buya Hamka salah satu penyalah adat. Kena gak sambung sampai besi telanjang.
Salah saya dek Minangko dek Bihamka dulu bang. Di tahun 50-an kata kalau mau nggak salah baca sebuah bukunya, apa kata Bihamka? Ternyata Ambo dan kurang baca kitab, dan Ambo yang kurang paham dari nenek mama. Ternyata adek bahasa di sarak bahasa di kitab pula. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin yang ada di Minangkabau. Makanya ulama kita dipanggil dunia untuk mengajarkan Islam yang berkembang hari ini. Bapak, Ibu, Allahu Akbar. Kami sangat berbahagia dengan semangat antusias mengambil kesimpulan tadi. Pelajarilah adat Minangkabau. Sesungguhnya bahasa alam adalah bahasa Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, kok terlebih yang sebagai MC, mohon maaf ya. Selanjutnya kita dengarkan yang menjadi panutan kita bersama, yang sering memberikan paham secara adat dan agama juga. Beliau merupakan ketua Dewan Pembina dari Daram 2018-2023, yaitu Buya Dr. Haji Gus Rizal Gazahar LCMAG. Kalau ambil komki tinggi mencelak suaranya ada Buya Gazahar. Kepada Buya kita sambut, kita beri aplaus yang meriah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa faddalana bihi ala jami'il anam. Ashhadu an la ilaha illallah rabbud dayyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. Buya Anwar Abbas, orang tua kita yang senantiasa memberikan nasihat dan pandangan dan berbagi pengalaman dan wawasan kepada kita selama ini, baik dalam organisasi Dai Rantau Minang dan juga secara umum bagi masyarakat Minangkabau dan juga keberadaan kami di Majelis Ulama. Terima kasih atas kehadiran Buya Anwar. Kami berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan, kesehatan dan memberikan taufik dan inayah di dalam beraktivitas dan mewujudkan kemaslahatan untuk umat dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Bunda Profesor Dr. Putih Reno Raudah Taib, Ketua Bundo Kanduang nih. Bundo Kanduang tidak pakai internasional, nasional, lokal ya. Karena Bundo Kanduang satu saja secara kelembagaan yang telah didirikan. Cuma bedanya organisasi berskala nasional biasanya berpusat di Jakarta. Tapi karena Bundo Kanduang ini adalah milik ranah Minang, maka pusat Bundo Kanduang itu adalah di Minangkabau. Jadi jangan ada lagi Bundo Kanduang
internasional, nasional, lokal. Ia Bondo Kanduang adalah organisasi Bondo Kanduang. Bedakan Bondo Kanduang sebagai organisasi dengan Bondo Kanduang sebagai panggilan dan peran seorang mande, baik di dalam kaumnya atau di dalam kegiatan-kegiatan adat istiadat. Nah, ketua Bondo Kanduang itulah Bondo Profesor Dr. Insinyur Putih Reno Radah Taib MP. Selamat datang Bondo dengan rombongan. Alhamdulillah, semoga Bondo senantiasa dalam keadaan sehat dan mendapatkan inayah dan taufik dari Allah. Banyak tokoh-tokoh yang hadir dalam kesempatan ini. Tidak satu persatu bisa saya sebutkan. Ada Sekjen Majlis Ulama. Kalau beliau hadir di tengah kita, beliau lebih senang disebut orang Sumando. Nih, Doktor Buya Dr. Amir Shah Tambunan. Ini pengalaman yang sangat panjang kalau dengan kami dalam berbagai situasi dan kondisi, dari menggigit roti sampai menggigit besi. Perjalanan yang panjang dan penuh kesan yang tidak akan terlupakan. Ada Prof Asdi Jalal, selamat datang Prof. Dan ada Ustadz kita, Ustadz Alfian Tanjung. Dan di kanan saya ada Mak Datuk. Makasih Mak Datuk, Ketua LAKM. Kemudian ada Prof Armai, ada ini saya tidak tahu panggil apa ke Pak Das ini. Nah, mantan Kapolda, kurang nyaman saya menyebut mantan-mantan ini. Tapi beliau tidak pernah jadi mantan selamanya. Semangatnya dan perhatian beliau kepada umat, kepada ranah Minang, kita sudah sama-sama merasakan pahit getirnya perjuangan. Dan alhamdulillah hari ini beliau hadir dan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Buya Alfis Caniago, penasehat, dan Prof Armai juga hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Buya Alfis senantiasa sehat, walaupun senantiasa beliau berkomunikasi dengan kami dan kadang-kadang ada ibtila. Bukan bala ya, beda ibtila dengan bala berbeda. Beliau kadang diuji kesihatan beliau dan saya senantiasa berdoa setiap ujian yang beliau terima adalah mengangkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk sementara Bapak Gubernur, Bapak Mahyadi Ansarullah yang dalam perjalanan diwakili oleh Bapak Ari, perwakilan Sumatera Barat. Terima kasih Pak Ari, di samping hadir telah memfasilitasi daram di tempat ini. Semoga ini menjadi kontribusi positif dan kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya-buya, nenek mama, angku-angku, cadik pandai, seluruh hadirin Bondo Kanduang yang hadir dalam kesempatan ini, saya mohon maaf kalau kita indak tersabutkan namo, gadang ndak taimbaukan gala. Ambo lingkung saja dengan hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam sebenarnya di awal mendirikannya kita agak mengurangi kependekan ini begitu dahulu ketika jangan acuk disabui daram, karena orang nandak faham al-mutabadir ila din, ya, yang datang pertama sekali pengertiannya ke dalam nalar kita iko baramuk-ramuk jadinya badaram-daram. Ini nama yang saya ucapkan dahulu. Ada Ustaz Faisal di sini ya. Mana Faisal? Ustaz Faisal Ali Nurdin. Alhamdulillah, makasih. Ketika saya mengusulkan dai rantau Minang dan beliau katakan kalau dipendekkan jadi daram lai dak rumi wak nanti itu ya. Nah, saya katakan jangan sering dipendekkan, sebut sajalah dai rantau Minang. Apalagi di forum kecuat.
kecuali di tempat ini nan awak saja nan hadir silakan lo kok badaram-daram gitu. Tapi ketika hadir di tengah komunitas yang beragam, lebih baik kita sebut dengan dai rantau Minang gitu ya. Nah, supaya jangan ada pula yang mencari Google nanti daram ini berbahaya artinya gitu. Jadi dai rantau Minang dalam perjalanannya merupakan perwujudan dari ujung carito lapau berselesaikan di surau. Jangan sebaliknya carito surau dicancang di lapau. Nah, dan dalam benar dia didirikan pertama sekali, rapat pertamanya di lapau. Di lapau Buya. Sayang hari ini beliau tidak hadir, pemilik lapau itu, Ustaz Aris. Aris Farizal. Di lapau beliaulah pertama sekali saya minta difasilitasi beberapa orang. Ada tokoh-tokohnya hari ini di samping Buya Elva, ada Buya Arisandi, kemudian ada Buya Faisal, ada juga Sekjen dalam hari ini Ustaz Aldi, kemudian beberapa orang, 20 orang berkumpul untuk membicarakan berbagai persoalan terkait dengan ranah dan rantau. Nah, dari mana diambil? Sengaja saya ulangkan karena baru munas pertama. Saya teringat dengan permintaan Buya Hamka pada waktu musda pertama MUI, belum MUI waktu itu, Majelis Ulama Sumatera Barat tahun 74, sebelum berdirinya MUI. Jadi kalau dirunut sejarah Majelis Ulama Sumatera Barat itu 7 tahun lebih dahulu berdiri dibandingkan MUI, Buya Amir. Dan itu masih ada saksi-saksi hidupnya sampai hari ini. Nah, tahun 74 adalah musda yang dipimpin langsung oleh Buya Datuk Palimokayo. Saya bukan Datuk Palimokayo, tapi Datuk Palimobasa. Makanya ada buku yang disusun oleh MUI, diberi judul oleh Profesor Dr. Mestika Z. Mulanya adalah biografi ketua-ketua MUI, panjang judulnya. Kata Prof. Mestika almarhum Agus Rizal, ya Prof, robah saja judulnya, diperpendek, tidak ingat oleh orang. Apa nama judulnya? Dari Palimo ke Palimo, itu judulnya. Artinya dari Palimokayo ke Palimobasa gitu. Karena itu yang dimuat dalam biografi singkat itu. Dan kita bagikan waktu itu terbatas dalam acara yang juga dihadiri oleh Bondo ketika itu, yaitu pengukuhan kembali Sumpah Sati Bukit Marapalam di Puncak Pato, yang menghadirkan seluruh perwakilan ulama dari Majelis Ulama dan Ormas Sumatera Barat dan perwakilan tokoh-tokoh adat, termasuk juga dari Pagaruyung. Nah, jadi yang teringat adalah ketika Buya Hamka meminta Buya Datuk untuk ada di pusat kalau MUI berdiri. Mulanya ada 2 permintaan Buya Hamka, Angku Datuk. Jadi Buya Hamka memanggil Buya Datuk Angku Datuk, Buya Datuk memanggil Buya Hamka Buya. Nah, Angku Datuk, kalau jadi rencana kawan-kawan itu, ambo meminta Angku Datuk ke pusat. So tampak-tampaknya iko golek ko bisa tibo kamu. Jadi Buya Hamka lah berfirasat kan beliau bisa jadi. Kenapa belum mengutamakan Buya Datuk Palimokayo?
Karena Buya Datuk Palimokayo berpengalaman skala internasional dan beliau adalah pernah jadi dubes di Irak. Nah, mungkin bagi yang ingin menelusuri jalur beliau, ranji beliau, beliau adalah anak dari Buya Daud Rashidi. Buya Daud Rashidi adalah teman akrab dari Inyek Jambe. Jadi kalau pergi kita ke Inyek Jambe Bukit Tinggi, di sampingnya bertemulah kubur dua sahabat dunia sampai berkubur berdampingan, yaitu Inyek Jambe dengan Inyek Daud. Makanya Buya Datuk Palimokayo sering dibuat nama beliau di depan MD. Orang tidak tahu apa itu. Buya MD. Namanya adalah Buya Mansur Daud Datuk Palimokayo. Tapi apa kata Buya Datuk Palimokayo ketika beliau diajak? Pesan beliau begini: buyalah nan di rantau, biarlah ambo nan di kampung, tapi minta kami silau-silau jualah kami. Nah, bahasa silau-silau itulah yang saya bawakan ke Buya Elfa, yang saya bawakan ke Buya Arisandi waktu itu. Bahwa membangun ranah Minang tidak cukup hanya dengan ulama di ranah. Kenapa dah? Kenapa? Sejarah tercatat dengan rapi bagaimana rumitnya dahulu Buya Datuk Palimokayo harus berhadapan dengan kasus rumah sakit Immanuel di Bukit Tinggi, sehingga beliau harus tertahan waktu itu beberapa hari. Siapa yang bergerak? Dan mungkin Profesor Dr. Fasli Jalal, kalau diurut sejarah Yarsi, tidak bisa terlepas dengan kasus itu. Buya Natsir turun tangan, dan Buya Natsir mengatakan kita tidak bisa begini terus. Kita harus punya sesuatu untuk menghadapi mereka. Nah, kalau orang berbicara cikal bakal lahirnya rumah sakit Yarsi Bukit Tinggi, itu dipicu oleh kasus Immanuel tersebut. Kekompakan antara ulama ranah dan rantau diperlihatkan di zaman itu. Jadi kalau kita berbicara perjuangan ulama ranah Minang, kita akan menemukan kolaborasi yang unik, saling kuat menguatkan satu sama lain, karena masing-masing memiliki potensi yang kalau disatukan akan menjadi kekuatan besar yang bisa melakukan perubahan. Jangan dibawakan perubahan ini kemana-mana dulu. Saya berbicara konteks sejarah. Ya, Ustaz Alfian Tanjung ya. Nah, ambo pinte dulu sebelum manyuk gitu. Nah, inilah kekuatan ranah Minang. Dan beban itulah yang kita sandangkan ke Buya Elfa, yang kita minta agar dibantu untuk menyandang bersama oleh Buya Alfis, Buya Faisal, kemudian juga para pakar-pakar hukum, sekjen kita dan lain-lain. Hari ini saya semenjak kehadiran kemarin senang mendengarkan jaringan Daram. Tapi mohon maaf, di saat saya berdiri hari ini, saya sulit melepaskan ingatan saya kepada Buya Profesor Dr. Yonahar Ilyas, karena beliaulah yang hadir pertama sekali mengukuhkan dan meresmikan Daram ini, mewakili Majelis Ulama dan juga dihadiri oleh Buya Anwar Abbas, seorang guru, sahabat yang selama ini senantiasa bersama.
Mohon maaf. Allahumma arhamhu rahmatan wasi'ah wa adkhilhu jannataka ya rabbal alamin. Dan juga saya teringat dengan Wakil Gubernur Bapak Nasrul Abid rahimahullah. Dai Rantau Minang dibuat dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, tetapi di dalamnya tersimpul harapan yang begitu besar agar kita bergerak dan tidak diam, memakaikan falsafah yang kemana-mana. Datuk Azmi juga kemana-mana beliau membawa itu. Alun takilek lah takalam, bulan lah sangkuk 30. Alun liek lah dimakan, sejuklah merasuk ruang tubuh. Takilek ikan dalam air, ikan takilek jalo tibo lah tentu jantan betinun. Kearifan yang kita bawa itu dalam pandangan saya pribadi, Madatua, di dalam implementasinya semakin hari semakin menipis. Dia ada di dalam pepatah sebagaimana disampaikan oleh MC kita, tetapi dia hilang di dalam sikap dan perilaku. Orang Minang tidak hanya pandai membaca nan tasure, tapi juga bisa mencalik nan tasire, bahkan bisa manakok nan tasurur. Hal-hal seperti ini hari demi hari semakin menipis. Apakah karena peringatan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi landasan dakwah dari ayat surat Yusuf yang saya bacakan tadi, bahwa dakwah harus tegak ala basirah, bukan ala basar, bukan ala ru'yah wan nazar saja, tetapi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Siapa yang mengaji tentang fiqhul lughah akan bisa memilah makna dari basar dan basirah. Nah, karena tipisnya implementasi dalam kehidupan dan tidak terasahnya kepekaan batin kita, maka orang Minang sekarang ini, setuju atau tidak setuju, fakta menunjukkan di lapangan bahwa kita masih dalam posisi problem solving saja. Tak jadi wak carian jalan keluar, pitua nacok dipakai, tetumuak biduk dikelokkan. Hanya itu. Orang Minang mestinya bisa merancang, kalau dalam konsep dakwah, bukan hanya setahun 2 tahun, tapi 30-40 tahun ke depan, bagaimana perjalanan dakwah ini sudah terkonsep oleh dai-dai Minangkabau dengan segala tantangannya dan peluangnya. Tapi hari ini kita tidak punya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita telah larut mengikuti irama riak dan gelombang, lupa dengan pulau tujuan. Kita hari ini mungkin begitu mudah membaca adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, adai bepanih, syarak berlindung, syarak mengatur, adai memakai. Tetapi tidakkah kita bercermin, kalau seandainya pepatah ABS SBK ini kita rujuk kepada catatan sejarah pertemuan Syekh Burhanuddin dengan Sultan Alif Khalifatullah, kemudian diperkokoh dengan pertemuan di Puncak Pato dengan lahirnya 2 pepatah adat Belinduang, syarak Belinduang, adat Bapane, kemudian dikokohkan dengan syarak mengatur, adat memakai. Kira-kira berapa tahun ulama, nenek mamak, cadik pandai yang berhimpun di dalam majlis itu membayangkan pepatah ini akan tetap relevan ke depan. Toh kita masih memakai. Nah, kita jangankan akan merumuskan,
malah menjabarkan itu saja di dalam kehidupan kita, menjabarkan konsep ya dalam rumusan ringkas itu seperti apa di dalam implementasi, harus kita mengakui hari ini kita belum maksimal. Itulah realita. Karena kita bermunas hari ini dari awak ke awak, tidak ada salahnya kita autokritik. Inilah titik lemah kita. Kita cenderung menganggap bahwa ABSSBK itu seperti segel dan label halal. Seolah-olah kalau sudah begitu, amanlah di belakang semua. Apakah memang demikian adanya? Tidak. Makanya kami dengan Bundo setiap ada acara Bundo pasankan, tolong dijago yo. Sarupua adat bahasa Sarak itu di dalam kita berkegiatan. Bundo tadi risih kalau seandainya ada acara, Bundo kan pakaiannya begini dan berbagai macam. Pakaian adat dibawa indah sesuai dengan konsep yang menjadi ukuran dan nilai. Apakah kita sudah rumuskan ke depan jabaran dari itu semua? Belum. Nah, semua ini tidak bisa, sudah saya coba untuk melayangkan pandang jauh, menukikkan pandang dekat. Tampaknya indah bisa hanya berjalan surang di ranah, tetapi harus berjalan seiring dengan nanado di rantau. Kenapa? Faktanya orang Minangkabau mana lebih banyak ada di kampung pada di rantau. Bukan itu saja, malah juga gala ada tua lah dibawa orang ke rantau. Hingga silah penungkiknya di kampung. Tungkik kalau lai terletak di tengah halik, rancak aku di balik pintu sekarang. Nah, bagaimana menyelesaikan ABSSBK yang dalam konsep para ulama di Majelis Ulama memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah komitmen orang Minangkabau, ulama, nenek mamak, cari pandai. Itu komitmen. Yang kedua, dia adalah manhaj dakwah ulama di ranah Minang. Jadi ABSSBK bukan finish perjalanan, tetapi itulah bidayah. Disitulah permulaan melangkah bagaimana menjadikan Minangkabau itu negeri yang beriman sebagaimana yang dikonsep oleh Nabi SAW. Tentu tidak selesai hanya dengan berbaiat di puncak Pato di Bukit Marapalang. Apalagi suasana negeri pada waktu itu yang sedang berkecamuk dengan peperangan. Nah, amanah itulah yang tersandang oleh lembaga-lembaga hari ini di ranah Minang, termasuk Majelis Ulama. Jadi mohon maaf, kadang-kadang Gus Rizal sebagai ketua MUI tapasu agak mari. Agak nak mari, benar. Nah, kenapa? Diingatkan ditagah indak beranti. Ditagu indak tetagun. Tapi bahayo sedang maintai di muka. Baca roy. Dah ada jalan lain. Pada waktu itu, walaupun saya mempertimbangkan kalau saya keluar dari konteks adab ulama secara umum, yang kadang diidentikan sajuk kan gitu. Kau dapat ulama apa dan sajuk salah. Kamu ngecen sajuk masuk kulkas. Kalau Pak Sam peti sejuk ya. Tetapi ketika saya keluar saya sudah terbayang akan ada tuduhan radikal. Ini akan ada tuduhan. Sudah saya bayangkan dan saya syukuri saja
gelaran itu. Dan saya tahu juga dalam berbagai rapat, ada mungkin di antara pejabat itu yang berdoa sebelum berangkat. Mudah-mudahan Bi Agus Rizal tidak hadir. Loh. Ya Pak Ari. Nah, saya siap menghadapi risiko itu. Tetapi apa yang harus dilakukan? Nah, inilah yang saya bagi ke Buya Elva. Inilah yang saya keluh kesahkan terus ke Buya Anwar. Inilah yang saya bagi juga ke Buya Amir Shah. Ya Amir, tolong saya. Ini kondisi. Nah, dalam rangkaian itulah Daram akan bergerak. Daram tidak akan mempersempit bajunan laut. Makanya tadi sudah dialas oleh Buya Elva, tidak akan mempersempit bajunan laut. Tapi ingat, Daram sudah tidak akan dibuatkan baju sudah oleh orang lain. Kalau baju sudah sampai lapang pakai salah. Selesai tak selesai bantunya pokoknya kuah. Nah, itu dah Daram namanya itu. Nah, kenapa? Karena sengkarut dakwah hari ini jangan dibahasakan seperti awak bisa menyelesaikan bak mailo rambut dari dalam tepung. Kalau menurut saya tidak tepat. Tukar aja mudahnya tuh. Kalau tak percaya boleh dicoba gini. Tapuan tak kata seraknya tu, rambut tak keputus. Kalau rambut dari dalam tapuan ke elok. Tak akan. Tapi sengkarut dakwah hari ini sudah bagaikan bak ula di dalam bani. Bak cara menyelesaikan bak menokok ula di dalam bani. Ula mati, penokok ndak patah. Tanah hendak lambang, bani hendak leso. Baca rumah. Nah jadi, ketika dia bernama Daram, maka di dalamnya akan terbawa prinsip-prinsip tagangnya bajelo-jelo, kandungnya badan tiang-tiang. Walaupun dia Daram. Nah, dia telah memakai prinsip bahwa kita telah berbuat sebelum orang memikirkannya. Itu bukan logo semen Padang. Nah, karena itu kehadiran buya-buya hari ini dari berbagai penjuru daerah. Kemarin saya bertemu dengan dari Palembang, dari Lampung, dari Malaysia, dari Aceh, dari Jawa Timur, dan Buya Taki di sini dan berbagai macam. Saya punya harapan besar bahwa saatnya para dai Minangkabau kembali berkiprah untuk umat. Kita tidak berorientasi untuk eksistensi kita di mana. Karena itu kita bawa prinsip duduk bersama belapang-lapang. Duduk surang bersamping-samping. Keliru kalau kita melihat lahan dakwah ini lahan rebutan. Karena yang akan didakwahi malah lebih banyak dari yang telah istijabah. Ingat, sallallahu alaihi wasallam rahmat. Berarti tertuju kepada seluruh umat manusia yang hari ini terbagi dua kategori umatnya. Ada ummah yang telah istijabah dengan dakwah Islam, dakwah tauhid, menerima rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu bukan pluralisme isinya. Rahmatan lil alamin itu dakwatut tauhid. Kalau tidak percaya baca kembali surat Al-Anbiya itu. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Apa setelah itu ayatnya? Qul, katakan Muhammad, apa isinya? Adalah innama yuha ilayya. Sesungguhnya diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid. Itu konsep rahmatan lil alamin. Jadi aneh kalau rahmatan lil alamin, orang sesat aneh yang salah. Orang membelok padian sajalah. Lah dia lihatnya jalan
Nggak ada orang lalu, dia orang nambah jalan tu surang. Kini dia nak ada pepatah ko jalan dia lihat orang lalu di dalam implementasi nama tu. Nama lihat jalan ko awak nan lalu. Nama Pek Cupak kini bukan orang Penggalih, awak surang nama Mapek. Nah, diingatkan oleh ulama, jangan bawa-bawa nilai-nilai kita ke tempat yang rendah. Maaf saja, kini galak berperserang-serang ke si fulan dan si fulan. MUI sudah ingatkan, jangan bondo sependapat, pagaruyong sependapat. Jangan semudah itu. Dijual jangan murah-murah. Nah, ukurlah kit punyo bari balabeh, punyo tang, awak punyo ukur dan jangko di dalam membari dan dalam menarik sesuatu. Kama itu dipakaikan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka tidak ada jalan lain. Rantau harus menjadi bahagian tidak terpisahkan dari Minangkabau. Buya-buya hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita berharap semangat yang dibawa oleh Daram menjadi bahagian di kehidupan kita. Dimanapun kita melangkah. Tidak akan jadi penghalang keberadaan Daram dimanapun. Di Malaysia, di Amerika, di Australia, di Saudi, di Mesir. Sekarang sudah ada jaringan. Saya ucapkan sebagai Ketua Dewan Pembina dan dulu inisiator dan pendiri kepada Buya Elva, jazakumullah khairal jaza dengan Sekjen. Terima kasih banyak yang telah berusaha maksimal dengan segala keminiman yang ada. Inilah perjuangan yang tidak akan ada ucapan terima kasih sebagai imbalan yang sepadan. Tetapi yakinlah, siapa saja yang berbuat kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Terima kasih.